Hey guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile guys. Ya, jadi hari ini kita bakal kasarin part 2-nya lagi. Tapi sebelum masuk dari sana, di sini di klub gue udah pakai 3 gelandangnya Madrid ya. Kenapa gue pakai Toni Kroos, Modric dan Bellingham? Sebenarnya Bellingham pengen gue ganti sama Paul Scholes sih. Cuma nanti gue bikinin dulu gameplay Paul Scholes ya, pakai squad UCL dulu, squad yang kemarin pakai 4-3-3 holding. Baru nanti kita bakal coba di 4-3-3 menyerang. Untuk Kroos sama Modric mungkin kalian banyak yang nggak pakai karena mungkin speednya kurang. Habis itu juga trik gocekannya juga cuma bintang 3 gitu kan. Banyak yang nggak pakai. Tapi jangan salah, untuk Toni Kroos sama Modric itu mengumpannya dewa banget cuy. Jadi kalau kalian buat main apa ya, mode versus itu gampang banget dia untuk umpan ke striker atau ke LW kalian tuh gampang banget. Plus juga kalau kalian mainnya heading ya kayak gua, ini bagus banget untuk si Toni Kroos sama si Modric guys. Gitu. Jadi di situ gue naikin di mengumpannya, kalian bisa lihat ya umpannya tembus di 100 11 sama visinya juga 97 ditambah 10 guys. Dan umpan silangnya dia 92. Jadi gokil banget sebenarnya untuk Toni Kroos. Terus untuk Modric kita juga bisa lihat ya di sini. Modric juga gue naikin di mengumpan, nggak gue naikin untuk giring bolanya karena gue butuh 2 pemain itu untuk mengumpan sebenarnya. Dan itu tembus juga di 100 lebih. Modric bahkan menurut gue lebih bagus dibandingkan sama si Kroos ya, tapi umpan silangnya tetap lebih bagus sih Kroos guys. Gitu. Ini untuk Modric dia juga bintang 4. Habis itu untuk Bellingham, sebenarnya Bellingham ini tergolong biasa aja ya untuk atribut umpannya. Cuma ya gue pakai dia karena si visinya sama umpan jauhnya nih lumayan bagus, walaupun umpan silangnya dia agak cacat guys. Gitu. Jadi ya tetap yang gue pakai cuma 2, si Modric sama si Kroos. Untuk CB-nya gue beralih lagi ke Ruben Dias karena kemarin gue sempet pakai Hierro. Terus menurut gue ya gue pengen bikin tim full Madrid kemarin. Dan kipernya juga gue ganti sama si Casillas Ivan Acara ya yang 89. Cuma gue nggak cocok banget sama gameplaynya. Gitu. Jadi ya terpaksa gue ganti lagi, dan menurut gue ya nggak terlalu worth it lah ya kalau bikin full satu tim tapi gue nggak happy mainnya gitu. Jadi ya gue balikin lagi, gue pakai Kasper Schmeichel. Ini mantep banget menurut gue ya, salah satu kiper termantep yang pernah gue pakai. Impossible save-nya juga banyak banget. Terus RW-nya gue ganti sama Garinca. Kenapa nggak pakai Kulusevski walaupun Garinca lebih mahal? Cuma kalian bisa lihat ya, umpan silangnya 96 guys, gila. Jadi gacor banget ya untuk umpan-umpan silang ke Torres sama ke Dias tuh mantep banget. Oke, tuh ya untuk sekedar tim gua. Dan sekarang kita bakal masuk aja langsung ke kasarinnya ya, dari akun yang pertama di part 2. Bro Adit. Nah, ini OVR-nya 89, oke. Nah, pakai 4-3-3 menyerang. Untuk kiper pakai Joe Hart. Nah, kalau kalian belum kayak Bro Adit ya, mungkin belum cukup poinnya, itu masih bisa pakai kiper-kiper yang peningkat kemahiran itu masih silver, nggak masalah guys. Yang penting kalian naikin dulu aja untuk ranknya. Jadi nanti kalau kalian udah naikin rank, untuk hadiahnya kan makin banyak ya, dan itu makin bisa dapat banyak pemain yang bagus guys. Jadi tenang aja. Oke, CB-nya pakai Varane, Hierro nih udah bagus, RB-nya pakai Zambrotta, oke. Nah untuk LB, berarti dia kekurangan di LB sama kiper lah ya. Kiper juga bakal gue kasih satu, mungkin kalau 82 gue kasih di 85 sampai 88 dulu lah ya kalau mau diupdate. Upgrade gitu. Habis itu untuk RW-nya juga masih pakai Forlan, ini harus diganti juga. ST-nya Halan ini pakai aja dulu. Bro Adit. Habis itu LW-nya pakai Laundrup, oke. Untuk CM-nya Bobby Charlton, oke. Berarti menurut gue yang perlu diganti pertama itu adalah bagian LB ya. Nih Marquinhos harus diganti sih. LB, habis itu GK sama CM. Oke, kita bakal cari di GK-nya dulu ya guys ya. Mana sih GK? Nah ini dia. Oke, GK, LB sama CM. Nah untuk GK-nya karena ini baru dari 82, mungkin bakal gue rekomendasiin di 85 sampai 88 dulu ya bro, biar bisa upgrade-nya lebih gampang dan ngumpulin koinnya juga lebih enak gitu kan. Nah untuk di 85 dulu lah ya. 85 menurut gue Yann Sommer udah pilihan paling tepat dan paling bagus guys. Dari stat juga ya, refleks juga oke, tinggi badan menurut gue 183 masih oke lah karena refleksnya juga tinggi. Jadi masih bisa dipakai Yann Sommer. Untuk 85 dari semua ya, semua kiper 85 gue rekomendasinya Yann Sommer. Abis itu kalau untuk di 86 menurut gue pakai si Vicario atau Diego Costa sih bisa sih kalau mau pakai ya.
Habis itu 87 itu udah pasti masuknya Nick Pope. Kalau 88 udah pasti Peter Cech. Nah itu bisa diganti tuh. Ada Peter Cech, Nick Pope, habis itu Diogo Costa, Vicario Rifle, habis itu Sommer. Jadi tinggal dipilih aja ya bro ya. Tuh, habis itu untuk LB juga menurut gua mungkin bisa dari 85 dulu lah ya. Kalau memang keberatan untuk beli yang 88 atau 90. Untuk 85 beli Havigalan ini murah banget. Kalau bisa sih belinya di Evo ya. Evo merah atau Evo ungu tuh oke banget untuk Havigalan. Habis itu kalau mau naik lagi satu OVR di 86 itu langsung pilih aja si Jordi Alba nih bagus banget. Terus di 86 kalau harga sih kalau bagus sebenarnya gue lebih suka Hernandez ya. Cuma karena harganya Jordi Alba murah mendingan Jordi Alba sih. Oke, jadi Jordi Alba, habis itu 87 bisa pakai si Balde atau Zambrotta tuh tergantung. Habis itu kalau masuk ke 90 langsung aja beli Nathan Ake buat defense dulu. Yang penting defense-nya bagus dulu, bro. Nggak masalah pace-nya kecil, yang penting defense-nya bagus dulu. Pakai Nathan Ake tuh oke banget. Oke, itu untuk LB. Habis itu untuk CM-nya, untuk CM menurut gue di 8890 lah ya. Karena menurut gue udah worth it sih untuk dibeli CM dan murah-murah. Oke, untuk 88 kalau mau nyari 88 itu langsung aja beli Calhanoglu. Habis itu kalau 89 pakai si Milinkovic. Habis itu 90 menurut gua pakai Rabiot atau Beckham sih. Gitu. Ya Bro Adit, itu bisa diganti. Untuk OVR-nya gua kasih ratingnya di 3,4 karena Marquinhos bisa diganti, Hart juga bisa diganti. Marquinhos dulu sih, lebih butuh Marquinhos dulu ya Bro ya. Habis itu untuk gameplay gue kasih rating di 3,5 karena gameplaynya agak gak enak nih kalau ada Marquinhos gitu kan. Jadi thank you ya Bro Adit ya, udah boleh kasarin akunnya. Kita lanjut lagi ke akunnya Bre07. Kita lihat ada nggak dia nge-add gua. Kalau nggak ada kita harus cari guys. Oke, nggak ada berarti kita harus cari. Apa dia temenan sama gua? Oh tidak. Berarti kita harus cari dulu. Oke, semoga ada ya. Kalau nggak ada agak susah juga soalnya. Bre07. Oke. Oh nih mantap. 9394. Oh logonya Ajax ya. Udah diganti kah? Ya kalau udah diganti ya sorry lah ya. Ini soalnya gue nemu cuma ini doang. Dan ininya mirip sih. Oke, kalau untuk Bro Bre07 CB-nya Van Dijk yang ini masih bisa dipakai sih sebenarnya menurut gue ya, masih bagus juga jadi nggak usah diganti. Abis itu ada Maldini mantap, Zanetti, Capdevila. Capdevila ini banyak yang bingung, Capdevila Pak Robertson. Menurut gue mendingan ngambil Capdevila karena stat pertahanannya lebih bagus dibanding Robertson. Cuma kalau kalian yang suka nyerang-nyerang pakai LB pakai RB ngambilnya Robertson. Kalau gue lebih cenderung ke Capdevila. Dan tinggi badannya juga 182 jadi mantep sih. Untuk CM-nya perlu diganti si Gerrard ini ya. Menurut gue udah agak kurang dan sayang banget kok dinaikin sampai merah, sayang banget guys. Sayang banget ini. Habis itu CDM-nya Mataus, Bellingham, Ronaldo, Chiesa, Diaz. Oke. Untuk penyerangan nggak usah dia diganti dulu. Kalau gue prefer ganti si Gerrard dulu guys. Gerrard ya balik lagi ya, ini banyak sih kalau mau diganti. Menurut gue. Kita cari dulu ya Gerrard ya. Penggantinya siapa aja. Oke. Kalau Gerrard berarti nggak yang 88 dong ya. Berarti kan yang 90 ke atas. 90 ke atas Rabiot, Matic, Beckham. Habis itu bentar overnya kita naikin ya. 150. Itu udah jelas ya, Rabiot, Matic tuh udah selalu gue pakai. Abis itu Beckham karena enak, Scholes juga bagus banget nih umpannya, Vieira bagus, Odegaard yang ini juga bagus, sama satu lagi kalau mau beli yang prime-primean ya Balak udah pasti ya, Balak bagus banget. Gitu ya bro ya, kalau mau dipakai Bro Bre07. Abis itu kalau CB-nya mau diganti, menurut gue boleh sih kalau mau diganti ya. Nih kita cari CB sekalian. CB-nya di 90 aja ya karena menurut gua minimal sekarang di 90 sih kalau untuk pemain-pemain biar kalian juga enak main satu versus satunya atau serangan versusnya. Oke 90
menurut gue yang bisa gantiin Van Dijk ya Virgil van Dijk yang ini. Kalau mau mirip-mirip, cuma kalau mau pakai hero juga bisa, kalau pakai Ruben Dias juga bisa, tapi Ruben Dias di pace-nya jelek banget. Tapi gue pakai sih. Abis itu bisa pakai si mana dia? Dang juga. Jadi ada Dang, hero. Abis itu Van Dijk yang ini, ada Ruben Dias. Kalau mau yang prime-primean menurut gua ya, dari 4 nih ya, 2 Kompany sama Ferdinand, gue bakal pilih Nesta guys. Karena Nesta entah kenapa gameplaynya mantep banget, yang basic aja mantep banget sih. Basic kartunya ya mantep banget sih Nesta ini. Jadi gue pakai pilih itu sih. Kalau untuk yang paling bagusnya menurut gue ya CB-nya Nesta. Jadi ya itu ada Nesta, Van Dijk, Ruben Dias, hero, sama satu lagi adalah Sidang. Kalau mau diganti, oke? Kita lanjut lagi lah ya. Mungkin akun terakhir kali ya. Ini soalnya gue udah ngeliat dan belum ada lagi. Bentar ya, kita cek dulu takutnya salah. Bro Marquez, nah ini nice. Langsung ketemu. Oke, untuk Bro Marquez ini pakai 4-3-3. Oke, Nick Pope-nya bisa ganti ya pakai Neuer aja, Bro. Sama kok, lumayan bagus dan ini statnya juga bakal kebus. Karena ini kan cuman silver ya. Jadi itu kan kalau yang itu gold dan statnya bakal ngebus sih. Untuk CB-nya pakai Saliba sama Schlotterbeck, oke, nggak usah diganti. Zanetti, Zamrota, oke, CDM-nya menurut gua harus ganti ya, Desailly. Udah out of date sih menurut gua. Untuk OVR juga udah agak kurang ya. Kalau untuk bentar ya, T89 CDM ya. CDM ini agak sulit karena banyak sekali yang bagus menurut gua. Toure nggak pernah keluar. Habis itu Robbie Keane yang ini juga bagus. Habis itu Palhinha, Goretzka, Rodri, Kimmich, banyak banget sih CDM yang bagus. Tapi kalau dari semua gue suka Goretzka sama Kimmich sih. Tuh habis itu kalau untuk yang di atasnya, yang prime-nya, gue suka sama si Kante guys. Richcard atau Kante, gue lebih suka sama Kante sih. Kenapa bang? Nggak tahu ya, gameplaynya ringan, terus dia begalnya juga suka iseng kakinya. Jadi menurut gue bagus banget sih kalau kalian mau pakai ya. Tapi balik lagi ya ke ini lagi, ke apa namanya ya, ke gameplay kalian lagi gitu kan. Nggak bisa juga gue paksain. Oke, untuk CDM kayak gitu ya. Habis itu untuk CM-nya Veron boleh lah sama Calhanoglu juga diganti ya, tapi menurut gue CDM dulu. Kalau Veron mau diganti banyak, ada Beckham, Toni Kroos juga bagus. Habis itu siapa lagi ya? CM tuh siapa lagi sih guys? Saking banyaknya CM sampai nggak hafal gue. Oke, CM ya. Rabiot, Matic, Beckham, Scholes, Kroos, Vieira tuh oke banget. Habis itu siapa lagi? Kalau di atasnya udah pasti Balak yang tadi seperti gue bilang. Scholes ini paling enak guys. Ringan, umpannya bagus banget. Scholes sih, mantep. Oke, habis itu udah lah ya. Kalau CM sih mungkin diantara 4 itu. Habis itu untuk lini serang nggak usah diganti dulu, pakai dulu aja karena udah bagus menurut gua. Oke, jadi thank you ya Bro Marquez ya. Mungkin bisa membantu juga. Tapi yang menurut gua sih harus diganti CDM-nya sih. Ini agak sayang aja CDM-nya. Gitu, sama kiper dulu deh karena ini silver sayang banget guys. Dan penyerang makin lama makin gila cuy. Oke. Nah, enggak, nih berarti masih ada 2 akun ya, sama 2 lagi nih yang sebelum terakhir. Bentar ya, kita cari dulu. Nah, ini dia. Oke, 4-3-3 holding, kipernya Neuer oke, Schlotterbeck, Rudiger oke, Zamrota, Maldini oke, CDM-nya Casemiro ini juga menurut gue lumayan oke ya. Tapi harus diungu. Kalau untuk Casemiro, kalau menurut gue. Habis itu CM-nya De Bruyne oke, Milinkovic-Savic yang ini juga masih bisa dipakai, Lewandowski, Riken. Untuk RW ya, RW bingung kayaknya. Ya bisa sih dijadikan RW memang si Riken, tapi ya balik lagi. Kalau mau nyari RW murni, nih gue ngomongnya RW murni ya guys ya. Ini menurut gue paling worth it.
RW murni itu paling worth it pertama Inaki Williams, ini worth it parah cuy. Abis itu ada Saka. Abis itu Kulusevski sama Garinca sih. Tuh. Kalau yang di atasnya udah pasti Dembele sih paling worth it menurut gue ya. Walaupun overhead kecil tapi statnya bagus banget. Gitu, itu untuk RW ya bro ya kalau mau diganti. Tapi kalau mau pakai RM, ini bisa pakai Musa Diaby yang baru. Pace-nya lebih kenceng lagi. Gitu. Jadi sayang kan, mendingan langsung aja ke pace-nya. Daripada pakai Lars Ricken, mendingan pakai si Musa Diaby aja untuk RW-nya. Itu mantep banget. Untuk yang perlu diganti menurut gue sih itu aja ya. Untuk CM-nya menurut gue nggak perlu diganti sih. CM-nya bagus. Untuk ini mungkin Milinkovic kalau mau diganti ya balik lagi ke selera ya. Kalau gue sih nyaranin ganti Toni Kroos aja. Ini kan umpan juga kan, mengumpan. Ini juga pakai mengumpan aja, pakai Toni Kroos. Lebih bagus. Abis itu untuk ST-nya pakai Lewandowski nggak masalah, dan udah sih. Menurut gue yang perlu diganti cuma si Ricken, karena Ricken nih agak nanggung. Gue waktu dapat gratis juga sempet pakai ya, agak nanggung aja sih. Gitu untuk Bro Reza Jupri. Udah bagus sih squad ya. Untuk ratingnya gue kasih OVR-nya di 3,75 karena nih Milinkovic bisa diganti ya. Nanti bakal naik lagi. Abis itu untuk gameplaynya gue kasih 3,8 karena ini udah enak banget guys. Umpan semua ini lini tengahnya mantap. Thank you Bro Reza Jupri ya. Habis itu kita lanjut lagi ke akun terakhir nih guys. Ini adalah akun terakhir. Semoga ketemu ya. Nih EA suka rusuh soalnya gitu kan. Bentar. Oke, pakai ini. Bukan. Coba ya. Habis itu 93 seharusnya. Oke lah ya, kita cari dulu. Wah, nggak ada Broner. Boleh add aja, atau kalau mau langsung bisa add Instagram aja di Kopinoob. Nanti screenshot aja squad ya. Nanti bakal gue kasih saran dari situ. Oke? Ya, jadi segitu aja ya guys ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan semoga kalian bisa terbantu dengan opini gue. Dan nggak perlu 100% diikutin ya guys ya. Oke? Bye-bye guys.